Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan secara ringkas bagaimana sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan beliau? Kita juga jawab kemarin mana yang lebih gagah, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf, ya Pak ya? Jawabnya betul Pak. Mana gagah Bu? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Tapi gagah Nabi Muhammad tidak menyebabkan fitnah. Kenapa? Karena wibawa beliau mengalahkan ketampanan beliau. Orang kalau memandang Nabi Yusuf bisa lama-lama mandang Nabi Yusuf umpama bulan. Tapi kalau Nabi Muhammad umpama matahari, tidak teluk orang celiak lama-lama, sebab berwibawa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hal yang juga mesti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dimanapun kapanpun. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dimanapun kapanpun. Maka tidak ada perbedaan antara orang Indonesia ataupun orang Rusia. Mazhab berbeda ada. Yang mempersatukan apa? Pokok sama. Unsur pokok ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah sempurna, dan kalau ada kejadian-kejadian baru yang tidak disebutkan secara detail di dalam syariat, disitulah ada kelapangan bagi kaum muslimin. Contoh di dalam surat An-Nisa 43 itu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan tata cara tayammum. Famsahu fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah dan tangan kalian. Dalam tayamum ini contoh Pak ya, yang kita usap adalah wajah dan tangan. Pakai apa? Pakai debu, sa'idan thayyiban. Pakai debu. Mesti ada debu. Nah, ini yang banyak kesalahan orang ini, naik pesawat tidak ada debu tuh Pak. Ya, tidak ada debu di pesawat. Orang menganggap enteng saja tayamum kayak nak. Kalau memang tidak ditemukan air, tidak ditemukan debu, berarti ketika itu salat apa namanya? Salat li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Mesti ada debu. Nah, tapi dalam ayat tadi sa'idan, kalau oleh Imam Abu Hanifah dipahami apa? Wajhul ardi, permukaan bumi asal berdebu atau ada butiran-butiran, maka itu bisa dipakai untuk bersuci.
Lah, cukup contoh gambaran saja Pak ya. Permukaan bumi kalau ada butiran-butirannya, maka itu bisa dipakai untuk bersuci. Kalau oleh kita permukaan tanah debu. Tapi kalau bagi orang di kutub utara es. Permukaan salju itu ada butiran-butirannya enggak? Ah, itu dipakai. Maksudnya apa? Maksudnya disinilah terapan kemudahan dalam agama itu, sa'i dan thayyiban. Jadi kalau ada ulama berbeda pendapat terkait sa'idan, apakah artinya itu debu ataukah artinya seluruh permukaan bumi yang berbutir-butir, walaupun bukan debu, pasir pun boleh, butiran salju pun boleh, batu-batu yang dihaluskan pun boleh, itu kan juga permukaan bumi. Ini muncul perbedaan ulama. Perbedaan ini menyebabkan muncul rahmat, ada keringanan. Orang kutub utara, hari dingin, disiram tangan jo iya langsung baku. Tabayang Mbak ya. Disiram air ke tangan, tanganku langsung membeku air di tangan, suhu di bawah 0. Tidak mungkin berwudu, contoh. Ya. Lalu bagaimana caranya? Tayamum, contoh. Karena terlalu dingin, tidak bisa berwudu. Terlalu dingin, tidak bisa berwudu. Ada debu di situ? Tidak, ada es. Coba caranya. Nah, di situ ada kelapangan ya, dari perbedaan khilaf mazhab tadi, maka bisa dipakai permukaan es, permukaan salju yang ada butiran-butirannya itu. Nah, itulah yang dipakai kemudian untuk tayamum, itu contoh. Itu dulu ambo pelajari tahun 1 kuliah di Al-Azhar dulu. Apalagi contoh perbedaan ulama terkait tayamum. Ini tayamum saja yang kita bahas ya. Di dalam surat An-Nisa tadi Allah sampaikan, usaplah wajah dan tanganmu. Yang diusap wajah dan tangan. Pertanyaan selanjutnya, batih tangan itu sampai ke mana Pak? Kalau berwudu surat Al-Maidah ayat 6 Allah sampaikan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai siku. Itu kata Allah kalau berwudu. Tapi tayamum Allah tidak ada sebutkan basuhlah tangan sampai siku. Allah cuma sebut apa? Usaplah tangan. Maka dalam mazhab Syafi'i, tangan yang diusap ketika tayamum itu mesti sampai siku. Kenapa? Karena sama dengan berwudu. Kalau sama dengan berwudu, sama-sama bersuci, maka dalam berwudu kita basuh sampai siku, otomatis dalam tayamum kita juga ngusapnya sampai siku. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi bagaimana? Tangan itu apa? Tangan itu mana yang minimal tangan? Minimal tangan sampai sikunya. Kok tangan enggak kok? Berjabat tangan tuh maksudnya modeko sampai siku atau modeko? Ah, itu contoh. Cuci tangan sebelum makan itu maksudnya sampai sini cuci tangan. Ah, itu contoh enak. Dalam huruf Arab juga ada seperti itu. Maka usaplah wajah dan tangan. Maka tangan itu yang dimaksud apa? Ambil berarti minimal aku sampai situ. Kayaknya mazhab Hanafi itu tayamum. Pak kok mengaji ndak untuk diamalkan yo, amalkan nan biasa yo. Kok rahasio kok yo. Kok rahasio yo. Khilafiyah kok rahasio. Kalau dibawa keluar orang menganggap enteng saja tayamum gitu. Ya. Itu beda orang ngaji je nak mengaji, Pak. Kalau mazhab Syafi'i tayamum itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi sama batih tangan sampai mana tadinya? Sampai pergelangan tangan, itu contoh. Ini kan cocok kalau dipakai di daerah kutub, Pak. Daerah kutub utara tuh jaket orang tabah. Tiuk ke tayamum, tiuk buka jaket, nggak mungkin di kelensengan, nggak bisa. Bayang ya? Paling-paling yang diangkek sampai kemari tangkeknya. Ah, cocok. Buka saja sarung tangan, kemudian itu contoh. Ya ibu-ibu kalau nggak tinggal di kutub utara jangan pakai liko ya. Oh rasio. Rasio. Itu contoh ya. Jadi perbedaan ulama rahmat, itu yang kita katakan tadi. Itu pula syukur kita Allah menyampaikan hukum itu tidak dengan lafaz detail.
Ada kesempatan untuk berbeda menafsirkan ayat Allah. Ada kesempatan berbeda. Apakah perbedaan itu menunjukkan umat Islam berpecah? Tidak. Justru tidak berpecah umat Islam. Justru di situ muncul rahmat. Banyak bapak ibu ya khilafiyah ulama, banyak khilaf. Ciri cacat contoh, ciri cacat. Ciri cacat itu najis atau tidak, Bu? Najis harusnya, namanya tai. Namanya tai tentu najis. Tapi limani betulia bihi, orang kalau diuji dengan banyak tai cacat, karpet masjid ada tai cacat, bagaimana solusinya? Itu contohnya. Ada khilaf ulama mu'tabar bisa dipakai, atau tentang menyentuh kulit perempuan, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan apakah batal wudu atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i saja ada khilaf. Apa khilafnya? Kalau mu'tamad mazhab dua-duanya batal wudu. Tapi kalau khilafuhu yang berbeda dengan itu, khilaful mu'tamad apa? Yang menyentuh saja yang batal. Al-lamis laisa kal malmus. Karena Allah katakan apa dalam surat An-Nisa ayat 43 itu, atau kamu menyentuh perempuan. Berarti yang batal siapa? Yang menyentuh saja. Itu contoh ada perbedaan ulama. Dan di situ muncul apa? Khilafiyah. Dan perbedaan ulama itu jadi apa? Jadi rahmat. Itu contoh. Itu syariat Islam. Masalah pakaian juga, yang penting tutup aurat. Mau pakai batik, mau pakai baju kaos, kan umum. Sehingga kalau ulama-ulama Islam ini ada konferensi internasionalnya, Bapak Ibu, ulama Islam ada konferensi internasional, wajar kemudian baju-baju para ulama itu berbeda-beda. Baju ulama dari Mesir berbeda dengan baju dari ulama Suriah, berbeda dengan baju ulama Saudi, berbeda dengan baju ulama Indonesia. Kenapa? Karena memang Islam tidak memberikan aturan yang detail terkait pakaian, tapi ada aturan umum. Apa aturan umumnya? Menutup aurat. Walaupun beda-beda pakaian ulama, tapi semuanya pasti menutup. Itu contoh. Itu samahatul Islam. Makanya keterjaminan syariat Islam ini sampai hari kiamat ada. Dan apapun kejadian pasti bisa dilihat dari sudut pandang syariat Islam. Apapun kejadian. Aduh, Islam membahas hukum memakai knalpot kareh, Pak. Aduh. Aduh. Ya, Islam membahas hukum memakai knalpot racing. Ada. Dari mana sudut pandangnya diambil? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anin. Waspadailah orang-orang yang menyumpahi keburukan. Nah, kalau di dalam kitab fikih klasik, hadis ittaqul la'anin ini, waspadailah orang-orang yang mendoakan keburukan, ini dipakai untuk orang yang buang air sembarangan. Buang air di tempat orang berteduh. Setiap orang berteduh di situ, setiap tercium aroma tainya, apa kecil orang nan berteduh? Siapa nanya? Tuang-tuang bisua kan. Itulah ya. Itu laknat. Doa keburukan itu namanya laknat. Dan Nabi katakan apa? Ittaqul la'anin. Waspadailah doa-doa laknat itu. Itu contoh. Apa terapan yang lain? Knalpot kareh. Knalpot kareh lalu di muka rumah awak. Kira-kira apa kecek Pak? Alhamdulillah. Kan pakai telinga kecek awak sudah tuh. Nah, kalau awak mungkin tontongnya dapat hidayah. Tapi kalau preman aja jatuh galak dia. Kok jatuh galak? Itu kan doa buruk. Doa buruk itu bahasa Arabnya apa? Laknat. Laknat itu. Dan Nabi katakan apa? Ittaqul la'anin. Berarti apa hukumnya pakai knalpot kareh bentuk itu? Kayak gitu. Arab 17 Agustus enak. 17 Agustus. Acara di Jawa kini boh. Orang pakai bus, pakai truk, spekir kadang-kadang gue Pak keliling kampung. Yo, spekir kadang keliling kampung, heboh masyarakat, kemudian Jawa Timur kalau tidak salah kejadian. Kemudian panitia marah pula, ya bentrok dengan masyarakat gara-gara spekir itu.
Dia tidak setuju kalau speaker ini ditiadakan. Itu kan aneh. Adalah anin tadi. Ada aspek kebaikan bagi orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Hakikat muslim itu adalah orang-orang di sekitar dia, orang-orang muslim sekitar dia selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Itu contoh. Jadi bisa diterapkan, Pak. Jadi kalau ditanya orang, aduh kenal pot racing dibahas dalam Islam, aduh jangan aduh. Tidak secara detail, tapi secara umum, secara global. Inilah yang membuat syariat Islam bisa diterapkan kapanpun, dimanapun. Bahkan kalau ambo membaca buku Syekh Burhanuddin, Proses Islamisasi Minangkabau, Pak, Lamang itu adalah hasil dari dakwah beliau. Lamang diundang makan. Kalau misalkan orang yang ngundang kita makan ini menyuguhkan ikan, menyuguhkan nasi, kira-kira halal atau haram, Pak? Pariwak pemasaknya dari apa? Pariwaknya, kualinya bisa jadi bekas masak babi, ya enggak? Kualinya boleh jadi bekas masak babi, sedangkan orang-orang ini belum diedukasi bagaimana cara membersihkan najis anjing dan najis babi. Sehingga Syekh Burhanuddin ketika itu mengajarkan masak dengan bambu. Kalau bambu kan sekali pakai, sudah dipakai, buang le. Jadi pasti suci, itu contoh. Proses Islamisasi itu harga yang harus dibayar, ya enggak? Apa itu? Ya masak aja batuan, tapi kreatif loh jadinya, jadi masakan makanan tradisional jadinya. Kenapa? Karena kita punya kesamaan. Mungkin Syekh Burhanuddin tidak akan makan kurma juga ketika menyebarkan Islam di ranah Minang, tidak. Tapi mengajarkan apa yang dimakan itu yang penting halal. Biarlah orang Arab makan kurma dan gandum, kita tidak makan kurma dan gandum, kita makan bareh carai, bareh pului, tapi yang penting harus suci. Itu contoh. Ini tidak ada cerita Islam sudah tidak relevan saat sekarang, tidak ada cerita. Tapi kita pun harus adil. Ya, Islam tidak relevan, Islam pasti selalu relevan. Pasti itu. Yang bisa jadi tidak relevan apa? Yang bisa jadi tidak relevan penafsiran boleh jadi. Beda, Bu ya. Al-Qur'an dengan tafsir Al-Qur'an itu berbeda. Al-Qur'an tidak mungkin salah, tafsir bisa jadi salah. Contohnya dahulu alaqah atau dzarrah. Dzarrah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah ini apa artinya, Pak? Kalau terjemahan sekarang, atom. Siapa yang berbuat seberat atom kebaikan, maka dia nanti akan melihat kebaikan itu. Siapa yang berbuat seberat atom keburukan, maka nanti dia akan melihat keburukan itu. Orang sekarang menerjemahkan dzarrah menjadi atom. Tapi ulama-ulama dahulu, bapak-bapak ibu-ibu menerjemahkan dzarrah bukan atom, tapi apa? Incik bayam. Ya, kalau guru-guru dahulu kan ilmu fisika alun bentuk kini lah. Orang tahunya apa dulu? Partikel. Nanti partikel dibalah menjadi atom kan seperti itu. Ada proton, elektron, neutron. Itu kanlah penemuan modern. Tapi sebelum adanya penemuan modern, dzarrah ini diterjemahkan apa? Incik nan paling ketik. Bentuk itulah kira-kira. Incik nan paling ketik. Incik apa nan paling ketik? Incik sawi, incik bayam. Itu lama dulu tuh. Tapi ulama kini apa diterjemahkannya? Nan ayat salah enggak? Nan ayat tetap juga. Nan berbeda apa? Terjemahannya. Contoh, proses penciptaan manusia di dalam rahim perempuan. Bagaimana prosesnya? Prosesnya dari air yang hina.
dari air yang hina kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqatun, segumpal darah. Di terjemahan lama sampai sekarang juga masih apa terjemahannya? Segumpal darah. Nah, tapi kemudian oleh kedokteran modern, hasil pertemuan antara sel sperma dengan sel telur itu namanya apa? Zigot. Zigot. Ya, namanya apa, Bu? Zigot. Jadi kalau misalkan kemudian Al-Quran, ya kata alaqah dalam Al-Quran diterjemahkan menjadi zigot, boleh enggak? Boleh, memang nyatanya itu zigot. Zigot. Dan zigot ini bentuknya seperti ini. Ini dinding rahim, bentuk zigot itu seperti lintah. Itulah kira-kira. Ya. Ini bentuknya, nempel di dinding rahim. Tali yang nempel ini yang kemudian jadi tali pusat. Ya, link antara bayi dan ibunya. Ini zigot berkembang terus menjadi janin. Ya, embrio, janin, baru lahir nanti menjadi anak. Kan seperti itu proses. Mulainya dari apa? Zigot. Itu contoh. Nah, alaqah dalam bahasa Arab juga diartikan lintah. Selain berarti segumpal darah, alaqah juga berarti lintah. Ilmuwan sekarang menengok zigot di dalam rahim bentuknya memang seperti bentuk lintah, Pak. Nah, jadi kalau misalkan diterjemahkan zigot tidak masalah. Yang alaqah tetap ini tidak boleh digonta-ganti kata dalam Al-Quran alaqah ya alaqah. Tapi dalam menerjemahkan atau dalam menafsirkan boleh jadi berbeda. Ulama dulu cuma menafsirkan segumpal darah. Tapi ulama sekarang zigot jadi contoh. Lagi-lagi kita katakan ini bukan Al-Quran yang kita rubah nih. Yang kita rubah apa nih, Pak? Terjemahannya atau penafsirannya. Nah, kalau ada orang bilang Al-Quran tidak relevan, nah makanya kita harus dengarkan videonya lagi. Dia soalnya ngomong bahasa Inggris. Ya, tokoh yang kita bahas ini ngomongnya bahasa Inggris. Yang dengar enggak pandai bahasa Inggris. Tokoh nang ngecek itu ambo berang mana dulu tuh tahun 2004 balik nyo ke Israel dulu. Berang na ambo. Aja bukan HRS just. Berang na. Pinan video itu ambo badanga nya mengecek bukan Quran, tapi interpretation. Interpretation, bukan Al-Qur'annya, interpret. Kalau ada orang bilang Al-Qur'an tidak sesuai, murtad. Hati-hati. Kalau ada orang yang bilang Al-Qur'an tidak sesuai lagi dipakai sekarang, murtad. Harus kita yakini Al-Quran itu kompatibel sampai hari kiamat. Ya, pasti sampai hari kiamat Al-Quran tetap akan berlaku. Yang bilang Al-Quran tidak kompatibel, tapi yang saya dengar di video itu katanya interpretation. Yang jadi masalah itu some people interpreted. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, pokoknya itulah ya, Pak ya. Interpretation bukan Al-Qurannya. Nah, ada kalanya, ini juga perlu untuk kita sampaikan. Jangan nanti sedikit-sedikit orang jadi kafir saja. Ya, jangan sedikit-sedikit orang jadi kafir saja. Ini contoh. Di masa Nabi, dari mana gaji tentara? Dari mana gaji tentara di masa Nabi, Pak? Tuh, harta rampasan perang. Kan kita berperang nih. Lawan kita kan membawa persediaan makanan, membawa onta, membawa kuda, membawa tenda, segala macam. Kalau kita menang perang, yang dimiliki oleh lawan tadi menjadi hak kita. Jahe itu enggak jahe. Kenapa enggak jahat? Gus Baha punya salah satu analogi ya. Ada rampok masuk ke rumah kita. Ada rampok masuk ke rumah kita. Karena kita pandai silat, awak sembah ladiangnya, kita ambil parangnya. Setelah kita ambil parangnya, apa kata rampok ini? Maaf Pak, saya tidak ulang-ulang lagi. Katanya seperti itu. Sekarang kira-kira parang yang tadi kita rampas, parang yang tadi kita ambil, kita kembalikan kepada dia atau jadi milik kita?
Wak agi akhirnya balik atau tahan ya, Wak? Tahan ya, Wak. Bakok tahan ya, Wak. Kalau dia agi akhirnya balik. Tuh. Kita tidak ingin dia berperang lagi. Kalau di kita harta itu, kita tidak akan pakai harta untuk berperang. Tapi kalau kita kembalikan, kamu sudah ngaku kalah. Ya, kami sudah ngaku kalah. Nah, ini pedang-pedang kamu, ini onta-onta kamu, ini kuda-kuda kamu, pulanglah. Yuk pulangnya. Pulangnya sebentar, ya tak? Sudah makan, baliknya lihat. Nah, rampasan perang itu tujuannya untuk apa? Mencegah perang berlanjut. Itu makanya hartanya diambil, sehingga dia dilumpuhkan. Nah, sekarang rampasan perang diambil, dari rampasan perang ini dibagi jadi 5. Untuk nabi, untuk orang yang ikut perang, untuk yang berjalan kaki ada, untuk yang naik kuda ada, untuk orang-orang miskin ada, untuk orang-orang dekat juga ada. Seperti itu, dibagi 5. Itu dulu di masa nabi ketika tentara tidak digaji. Karena dahulu kalau mau perang, Nabi umumkan saja, kita mau perang Badar, kita mau perang Uhud, siapa yang siap? Yang siap maju. Tapi zaman sekarang tentara sukarela atau digaji? Digaji. Maka andai misalkan sekarang tentara kita berperang dengan tentara Israel, contoh saya, aminkan saja dulu. Menang, aminkan saja lagi. Tank-tank Israel tuh pesawat-pesawatnya jadi punya siapa? Punya awak. Apakah dibagi-bagi untuk tentara? Enggak. Kalau dengan konsep Nabi dibagi untuk tentara. Kenapa? Karena mereka berperang tanpa gaji. Tapi kalau sekarang tentara sudah digaji, sehingga kalau misalkan dapat rampasan perang, menang perang lawan Israel, dapat tank, dapat pesawat Sukhoi, dapat pesawat tempur maju, dapat komputer segala macam. Nah, harta-harta itu dikembalikan ke mana? Baitul Mal, kepada kas negara, sebab tentara digaji dari kas negara. Itu contoh. Ya, bukan mengubah syariat itu, bukan mengubah syariat, tapi kondisi berbeda, ilatnya sudah hilang, itu contoh. Yang kecil bukan nuka syariat aulia. Jadi hati-hati ya, mengatakan syariat Islam Al-Quran tidak relevan, kafir. Tapi kalau menyatakan penafsiran Al-Quran barangkali perlu ditinjau ulang, itu wajar. Memang, ini contoh. Ya, contohnya zigot tadi, contohnya dzarrah tadi. Ya, itu petanglah kita bahas gitu. Masalah kafir harbi itu tetap ya. Orang kafir kan ada 3 apa? Ada kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ada kafir zimmi, orang kafir yang hidup di negeri muslim dan membayar jizyah, membayar pajak kafir. Yang ketiga ada namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang terlibat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Orang kafir harbi contohnya di masa Nabi kafir Quraisy. Orang kafir zimmi contohnya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah dan mematuhi piagam Madinah. Orang kafir mu'ahad contohnya adalah kafir Quraisy Makkah ketika mereka terlibat perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi. Ada 3 jenis orang kafir. Ya. Nah, sekarang di masa sekarang orang kafir di Indonesia ini masuk mana nih? Masuk mana itu? Mu'ahad. Mu'ahad itu apa? Ada perjanjian damai. Udah perjanjian namanya. Ya, kalau orang kafir Israel masuk mana tuh? Harbi. Karena mereka memerangi kaum muslimin. Kalau orang kafir di Amerika, kok kan rahasia umum ya. Israel bercokol di Palestina dibantu oleh Amerika. Bantu oleh Amerika. Berarti Amerika itu kafir harbi nak? Bagaimana hukum orang Islam yang tinggal di Amerika? Ke situ Pak Inyo. Ya. Bagaimana hukum orang Islam yang tinggal di
Amerika itu tentu berbeda hukumnya jadinya. Ya. Nah, itu makanya riskan. Bahaya kok pembahasan kok berumit, enggak ringan-ringan hitam putih saja, Pak. Yang ikut perang kini memang enggak Amerika, tapi Amerika mendanai. Sekarang apakah yang mendanai itu juga dihitung sebagai kafir harbi atau tidak? Kalau kita hitung mereka sebagai kafir harbi, maka mereka enggak boleh tinggal di Amerika, contoh seperti itu. Maka enggak boleh sebenarnya Indonesia punya kedutaan besar di Amerika. Di Indonesia tidak ada kedutaan besar Israel, ada? Gus Dur, Bu. Yuk. Bro, tapi bukan duta ya. Iya itulah. Dulu sebelum 98, dua negara tidak punya kedutaan di Indonesia. Dan Indonesia tidak punya kedutaan di negeri itu. Israel Hong Kong Sebab politik Indonesia dulu politik Uni Cina ya. Cina satu negara. Taiwan itu masuk Cina, Hong Kong itu masuk Cina. Kan Taiwan dan Hong Kong itu dijajah Inggris tapi lambek dibalikan ke Cina daratan. Kan itu sebenarnya. Dulu. Tapi sekarang sudah ada kedutaan besar Indonesia di Hong Kong. Dan kedutaan besar Indonesia tidak ada di Israel. Tapi non Israel ada di Indonesia. Itu jadi masalah kayak. Sebab tuh pantang mana rasul-rasulnya tuh jasa Gus Dur gitu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, orang Islam, orang Indonesia enggak boleh. Makanya heboh orang bapak-bapak ibu-ibu. Sekarang bapak ibu misalkan ingin ziarah ke Masjidil Aqsa. Ya, mengurus visa ke Masjidil Aqsa harus melalui Israel. Boleh enggak? Nah, sampai ke situ pembahasan waktu. Sebab mengurus visa pasti bayar. Berarti duit yang kita bayar untuk mengurus visa jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, siapa yang dapat? Israel. Kalau kita beli McD, beli KFC, itu duitnya sampai ke Israel, batingke-tingke tidak langsung. Tapi kalau ngurus visa, langsung. Bah kira-kira hukumnya. Ya. Makanya pembahasan kok ndak hitam putih saja, stay aku akidah aku yo memang kok penting. Tapi tidak simpel, banyak pengkajian. Nah, makanya itulah kesempurnaan syariat Islam ini hanya dipahami oleh orang-orang yang benar memahami syariat. Nah, aku mohon maaf, aku orang kadang-kadang meleset saja ke bapak ibu, yo kini pas kibraka kita yang perempuan disuruh untuk buka jilbab. Itu yang bermasalah ibadah atau akidah? Ibadah lah. Yang bermasalah apa, Bu? Menutup aurat itu hukum fikih atau hukum tauhid? Hukum fikih. Fikih itu ya menutup aurat wajib. Nah, hukum fikih kan wajib, haram membuka aurat itu haram. Berarti mereka melakukan hal yang haram atau hal yang kafir. Nah, hati-hati kok lisan. Orang membuka jilbab itu melakukan sesuatu yang kafir atau sesuatu yang haram? Sesuatu yang haram. Berarti yang bermasalah apanya? Imannya atau amalnya? Amalnya bermasalah. Orang ngecek ikut masalah akidah. Kadang ustad-ustad lo ngecek. Ini tergadai akidah. Itu nak akidah tergadai do. Apa tergadai? Ibadah. Kan kita katakan agama ini tiga. Ada akidah, ibadah, akhlak. Ini tiga agama. Akidah, ibadah, dan akhlak. Kalau ada orang tidak nutup aurat yang tergadai apanya? Ibadahnya. Sebab kalau akidah tergadai kafir, langsung kafirnya dia buka jilbab. Ya langsung kafir saja. Amal itu efek akidah, efek dari keimanan. Karena orang tidak akan mungkin beramal kalau dia tidak beriman. Ya. Tapi kalau amalnya yang rusak, kok contoh listrik awak dari mana kok? Dari Maninjau contoh, atau dari Batang Agam, ya PLTA. Mati lampu di siko, yang bermasalah nama. Yang lain hidup yo, koi duit yo, di siko mati, berarti nama masalah nama tuh. Di siko nama masalah. Ya, yang buka jilbab tadi masih sholat enggak? Insyaallah masih itu. Masih puasa enggak?
Masih tuh. Enak, berarti yang bermasalah cuma apanya? Ya, jilbabnya. Salah dia? Salah. Apakah pangkalnya yang salah? Imannya yang salah? Dan imannya lo kecil salah. Lah ndak beriman kau kok. Lah buka jilbab lah kafir. Ya. Kafir saja sekali. Jadi bilang orang kafir berarti bilang darahnya halal. Ya nak, bilang orang kafir berarti bilang nikahnya fasah. Ya, itu tuh pemilihan kata saja sebenarnya. Jadi jangan asal-asal mentang-mentang semangat kita dalam beragama kemudian sudah tergadai akidah, sudah bermasalah akidah, sudah tergadai iman. Nah, itu bukan masalah iman, itu bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, tapi masalah apa? Ibadah, amalnya yang bermasalah. Dan amal iman itu kan berbeda juga dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ada orang beriman tapi tidak beramal soleh. Imannya benar, oke, tapi tidak beramal soleh, berarti bagaimana dia? Lafi khus. Innal insana lafi khus. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Dua ini harus seiring, memang itu kaitannya tuh Ustaz. Ya. Dia beriman, betul, tapi dia tidak beramal soleh, dia tidak menutup aurat. Bagaimana? Oke, kita anggap dia beriman, kita terima imannya, tapi dia tidak beramal soleh. Kalau dia tidak beramal soleh, berarti dia lafi khus, rugi. Karena syarat selamat dua, iman, amal soleh. Amal soleh itu apa? Ada amal zahir, fikih ilmunya, amal batin, syukur, sabar, tawakal, amal batin itu tasawuf ilmunya. Ya, ini hati-hati ini kok kaji-kaji tasawuf yang yobana Pak ya, jangan tasawuf palsu ya. Kan sudah kita sampaikan juga kemarin. Rusak nama tasawuf gara-gara supi. Tahu Pak supi? Supi apa Bu? Supi. Suko pitih. Orang sufi asli ndak suko je pitih. Dapet pitih jadi ndak dapet pitih ndak itu orang sufi. Tapi kalau supi suko pitih. Orang banyak gini bentuk itu ngaku-ngaku sufi tapi bukan sufi, ngaku-ngaku sufi. Ya, rusak agama jadi. Rusak fikih sekarang gara-gara orang belajar fikih. Rusak Al-Qur'an gara-gara orang belajar Qur'an. Rusak tauhid gara-gara orang belajar tauhid. Ya, Ustaz Mara barangkali tahu kalau di kampus Islam itu kan ada jurusan syariah, ada jurusan usuluddin. Usuluddin ini tugasnya sebenarnya untuk apa? Untuk membela Islam dari syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang kafir ataupun aliran-aliran sesat di dalam Islam sendiri. Itu usuluddin. Itu makanya di situ dipelajari akidah, filsafat, dipelajari tafsir, dipelajari hadis. Kalau jurusan syariah tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa syariat Islam itu ditegakkan kapanpun dimanapun. Kedua jurusan umum di kuliah-kuliah Islam. Syariah C, usuluddin C. Nah, kemudian di kontemporer ada jurusan C namanya lughah. Ya, bahasa Arab. Pinan dua jurusan usuluddin untuk mencegah adanya syubhat, jurusan syariah untuk memastikan syariat Islam ini ditegakkan. Tapi sekarang banyak justru syariah ini dihancurkan oleh orang yang belajar syariah. Syubhat itu justru muncul dari orang yang belajar usuluddin. Usuluddin ini diharapkan dia yang menjawab syubhat, tapi ujung-ujungnya justru dia yang membuat syubhat. Pernah kacau zaman kini. Ini kita katakan Islam sempurna, tokoh Islam belum tentu. Islamnya sempurna, tokoh Islam belum tentu. Orang Islam belum tentu. Maka dan kita juga jangan wala tuzakku anfusakum. Jangan awak perlu memuji diri sendiri, tidak perlu boleh. Celiklah si fulan tu memburuk-buruan Islam. Celik si fulan tu memburuk-buruan Islam. Seolah-olah awak mengecek ambolah representasi Islam yang betul. Ibu-ibu, saya nan sempurna sih aduh. Ada yang bisa klaim bahwasanya dia sempurna di sini? Saya pun tidak bisa. Maka kalau saya salah, salahkan saya, jangan salahkan Islam. Kalau ibu-ibu salah, bapak-bapak salah, maka yang salah adalah ibu-ibu, yang salah adalah bapak-bapak, bukan Islam. Nah, itu orang cerdas. Karena Islam sempurna,
orang Islam belum tentu sempurna. Sempurna cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud. Itulah barangkali. Yuk. Apa, Ustaz? Oh, kafir mu'ahad ya. Oh. Yes. Saya nggak nonton sih, tapi saya tahu. Bodoh. Orang yang membela kafir harbi dua saja kemungkinan. Yang pertama dia kafir harbi. Yang kedua dia terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Kalau bodoh terlampau bodoh benar. Ya, yang pertama dia boleh jadi sudah masuk barisan kafir harbi berarti munafik. Dia muslim tapi masuk dalam barisan kafir harbi munafik. Yang kedua boleh jadi dia terlalu bodoh. Dan memang karena perang Israel ini sudah berlalu lebih dari setengah abad, ada orang yang bodoh yang mengaitkan dan menyatakan bahwa perang Israel ini dimulai dari 7 Oktober. Ada yang bilang seperti itu. 7 Oktober perang Israel dan Palestina dimulai. Bukan 7 Oktober, sudah dimulai dari 1938. Berat, Pak. Ya, bahkan sejak sebelum itu 1924 ketika Khilafah Ottoman Turki Utsmani runtuh, sejak itulah mulai percikan-percikan peperangan itu muncul. Ketika orang-orang Israel mulai bermigrasi ke tanah Palestina, orang-orang Yahudi bermigrasi ke tanah Palestina, mencaplok tanah, sudah diagih tompangan karena mereka dibantai oleh Hitler di Eropa. Hitler membantai orang Yahudi di Eropa, kemudian mereka diberikan pengungsian di mana? Di Palestina. Sampai di Palestina mereka malah mengklaim ikolah tanah kami. Jadi orang dari Jerman ya dari Eropa diberikan pengungsian di situ oleh Inggris. Nah, orang nggak tahu sejarah ini. Yang mereka lihat apa? Perang Israel dan Palestina baru dimulai akhir tahun 2023 keceknya. Aduh yang sapan dia itu gini, aduh. Iya orang Indonesia memang banyak nan pandai untuk itu membedakan Dewi Sandra, Jo Sandra Dewi saja nak pandainya, Ibu. Iya, itu. Tahu Ibu kasus korupsi 271 triliun. Suami siapa? Sandra Dewi atau Dewi Sandra? Itulah contoh membedakan itu apa ya? Apalagi membahas masalah perang tadi itu nan panjang sejarahnya. Itu masalahnya. Itu kamu kecil tadi kemungkinan bodoh, banal itu. Orang yang masih membela Israel. Kalau tidak munafik, kalau tidak terlampau bongak. Nah, sikap ya kalau dia terlampau bongak, cerdaskan. Kalau dia munafik, tampakkan kemunafikan. Ya, harusnya seperti itu. Sebenarnya solusi Israel itu apa? Palestina di bawah kepemimpinan Islam tidak menghalangi orang Yahudi masuk. Orang Yahudi sebelum Israel berdiri ada juga, Pak. Bahkan sampai sekarang Yahudi di Mesir juga masih ada. Tapi Yahudinya Yahudi ortodok, mereka bukan Zionis. Ada Yahudi, ada Zionis. Yang sekarang menjajah Palestina itu namanya apa? Zionis. Ya. Orang Yahudi yang bukan Zionis itu mereka tidak suka perang, mereka damai-damai saja, yang penting mereka bisa beribadah. Jadi itu. Itu yang terjadi di Palestina sebelum adanya negara Israel ini. Ini mereka sudah kafir harbi, yang dibawa ayatnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu bukan untuk kafir harbi. Bagi kafir harbi apa ayatnya? Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah. Siapa yang kita perangi? Orang-orang yang memerangi kamu. Itu ayat. Nah, orang kini sukunya bentuk itu. Ayat tidak diletakkan sesuai dengan tampeknya. Ayat damai dibawa ke perang. Ayat perang dibawa ke damai. Itulah musibah kita. Ya Bu.
Ya, itu Ustaz Sasik. Sasik, Ustaz. Kok ketua MUI ngecek, dia mau kerja. Sasik ketua MUI. Batu, sebab zahir teks sa'i dan thayyiban, debu yang suci. Mohon maaf Pak ya. Orang Islam di Indonesia ini banyak menganggap enteng aturan syariat. Termasuk tayamum tadi. Kalau di Malaysia, jamaah haji Malaysia yang saya lihat tahun 2018, itu ibu-ibunya pakai ciput karena begitu memelihara aurat dagu ini. Pakai ciput ninjanyo, dipeliharonyo aurat disikup. Kan lihat. Apalagi jamaah haji Malaysia itu mereka mempersiapkan debu tayamum pakai botol. Memang istilahnya memang dipersiapkan betul debu. Bahkan dengan jamaah Islam, jamaah haji dari Singapura saja kita masih kalah. Sebab kita banyak seperti itu, menganggap enteng saja. Awak kan tapaso. Ya tapaso ada mekanismenya. Terpaksa tidak bisa berwudu pakai tayamum. Tayamum itu mesti pakai debu. Ada debu di kursi pesawat, kalau ada debu boleh. Tapi kalau tidak ada debu, tahu Ibu Ustaz Hafiz Bukit Tinggi, Asyam Hafiz, ya junior gitu, keceknya itu namanya tidak tayamum doh, namanya pantomim. Itu pantomim. Debunya tidak doi cecak tayamum doh. Tapi kok perlu disampaikan. Ya, yang dianggap enteng saja tayamum. Dan ambo pribadi mengecek di atas pesawat kita bisa bau luak. Jangan ngecek tidak bisa. Bau luak kok perlu barai ya, Pak. Pak, bau luak kok butuh berapa air? Awak kan tak biasa bau luak kok 2 boleh gayung, itu masalah. Itu tidak bisa di pesawat. Basuh muka 3 gayung, tangan sup 3 gayung, tangan kida 3 gayung, kepala 1 gayung, ya tak? Kaki 6 gayung. Itu iyo. Tapi berwuduk Nabi itu cuma 1 mud air. Nih, air wuduk Nabi cuma segini, Pak. Berapa kira-kira airnya? Cukup sekali? Mungkin setengah kali. Maka sebenarnya kita bisa saja minta pramugari, can I have a glass of water? Bilang aja gitu. Bawa tak air sekali. Ketiknya biasanya begini kali plastik. Air sekali ketik itu cukup untuk bau luak. Ambil. Asal ada yang titik lasah bolu tu Pak. Sabana-bana-bana-bananyo. Ya, bisa bolu, bisa. Pertanyaannya, awak dek taraja bolu ko ayenyo? Ayenyo banyak. Tu bangi pramugari, awak kau lihat ke kamar mandi kau sini. Enggak, kalau ada orang nak bolu apa ya? Iyo. Heboh orang jadi. Nah itu nanti ya perlu sebenarnya. Orang banyak sekarang manasik haji, banyak orang manasik umrah, tapi manasik salat lupa, manasik taharah lupa, manasik bersuci lupa. Itu masalah. Orang sering haji, sering umrah, istinjaknya atau sudah betul tidak kita nak tahu. Padahal dia sering haji, sering umrah. Makanya baraja aku mulai dari dasar dulu. Haji itu terletak setelah taharah, terletak setelah salat, terletak setelah zakat, terletak setelah puasa. Kenapa haji terletak di situ? Karena jangan haji sebelum yang 4 ini didudukkan dulu. Semua ibadah ini ada di haji semuanya, Pak. Zakatnya ada, zakatnya istilahnya kita bayar dam itu diserahkan kepada penduduk Makkah. Ya enggak? Salatnya ada, tawafnya ada, puasanya pun ada, kita membayar kafarat atau dam, itu juga pakai itu. Dam haji. Maka tuntaskan ini dulu, baru berangkat haji, baru berangkat umrah. Nah, dan kalau ingin berangkat umrah, mau nak ingin promosi gitu ya. Ya. Adalah promosi terselubung, ada promosi terselubung. Ambo yang menyampaikan itu saja. Sebelum manasik umrah, manasik solat. Haji tamattu. Aduh, haji tamattu atau nyomoto rambut, ya, atau laki-laki yang pakai tutup kepala. Ini banyak penyebab dam itu banyak. Haji tamattu, haji qiran, dua-duanya bayar dam. Itulah barangkali mudah bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.